Nahdlatul Ulama memanggil kita berjuang terus mendampingi bangsa. Bahkan inti dari ibadah adalah zikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Salat saja itu tujuannya untuk zikir. Nah, toreko zikir. Bahkan setiap tarikan nafas sebenarnya ada kewajiban untuk zikir itu. Nah, masa yang seperti ini tidak diperbolehkan? Nah, itu pakai gerakan-gerakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu bisa dengan berdiri, bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring, bisa dengan gila-gila. Yang itu adalah zikir. Au bifuru'iha fayakunu makisan alaiha. Atau dengan furuknya sehingga dikiaskan. Kalau kias contoh yang besar ya narkoba, karena tidak ada nas tentang narkoba, tetapi kemudian dikiaskan dengan khomer. Di Quran yang ada adalah khomer. Innamal khomru wa yas'alunaka 'anil khomri wala taqrabus sholata wa antum sukara. Itu ayat-ayat tentang khomer, tetapi tentang narkoba tidak ada. Nah, narkoba dihukumi piye? Dihukumi haram, disamakan dengan khomer. Bahkan daya rusaknya lebih hebat narkoba daripada khomer. Ini kias-kias ini hukum-hukum menonjol. Yang kita yang sering digugat, kalau narkoba hampir tidak ada yang menggugat, ya, kiasnya sudah hampir tidak masalah ya. Ya, yang sering kita buat contoh di kasus lokal Indonesia, Jawa itu adalah menabur bunga atau kembang di makom. Ya. Jadi menabur bunga atau kembang ketika kita ziarah makom. Itu juga jalan ijtihadnya adalah pakai kias juga, yaitu hadis tentang Rasulullah meletakkan pelepah kurma di makom, ya, di makom, dan ngendiko bahwa selama masih basah, ya, akan memberi manfaat kepada makom itu, kepada penghuni makom itu. Nah, di Jawa, di Indonesia ini untuk cari kurma kan ya susah. Sejak dahulu mungkin ada, sekarang orang yang makan kurma kemudian dibuang dan tukul menjadi pohon kurma memang ada. Tapi di zaman-zaman nenek kita mungkin jarang sekali. Tetapi tanaman lain selain kurma, yaitu bunga, banyak sekali. Mawar, melati, bugenvil, rawan, reno. Dan secara penglihatan mata itu lebih menarik karena memang baunya wangi, bentuknya indah, warnanya menarik dibandingkan dengan pelepah kurma, sehingga terjadi pengkiasan hukum bahwa meletakkan bunga-bungaan di makom juga sunnah, ya, sebagaimana Rasulullah telah meletakkan pelepah kurma di makom. Ini juga jalur istimbatnya itu adalah kias. Nah, terus bagi kita kalangan aswaja, kalau bunga saja yang benda mati, pelepah kurma saja yang benda mati, itu bisa memberi manfaat kepada mayit. Bagaimana dengan kita manusia yang hidup kemudian membaca bacaan tertentu yang dihadiahkan kepada mayit tersebut? Itu malah lebih bisa, malah lebih bagus. Wong sing benda mati saja bisa memberi manfaat seperti itu bagi si mayit, apalagi jika yang berziarah ke makom tersebut lantas membaca bacaan-bacaan tertentu seperti Yasin, tahlil, dan sebagainya. Tentu lebih bisa memberi manfaat. Juga jalurnya juga kias juga, aulawi, ya, lebih nemen. Contoh di guyonan itu kias aulawi itu terjadi pada orang yang memukul orang tuanya,
Di Quran nggak ada. Yang ada adalah misui ufin. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu imma yablughanna indaka kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma ufin. Kamu kok pukul orang tua? Enggak apa-apa tuh, enggak ada dalilnya. Nah, itu larangan. Kan yang dilarang menghardik misui. Nah ini dibalik. Wong muku apa misui bae ora oleh, ngelokke banter apa jenenge menghardik saja enggak boleh, apalagi memukul. Ini juga aulawi ya. Wong ngelokke ae gak oleh apa maneh. Sama juga dengan wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Mendekati zina saja enggak boleh, apalagi melakukan zina. Soalnya yo enek lho wong sing ya mbok kemintan mbok guyon, tapi guyon semacam ini hindari betul karena enggak zina gak apa-apa. Sing gak oleh mendekati zina. Wong mendekati saja enggak boleh, apalagi melakukan. Nah, ini juga aulami juga. Olah wa mawazinuha salasatun. Timbangan untuk menilai apakah ini bid'ah apakah tidak itu ada 3. Al-awwalu ayyudoro fil amril muhdati fa in syahidalahu maqdamus syari'ati wa asluha falaysa bid'atin. Kunci pertama atau cara pertama yaitu dilihat perkara yang diperbaharui itu apa, perkara yang diada-adakan itu apa. Jika dilihat oleh syariah, ya, dasar-dasar syariah ada disaksikan, ya berarti itu bukan bid'ah. Ya. Ada dalilnya, ada contohnya oleh ulama salaf, ada hadis, nah bahkan ada ayatnya. Ya sudah, berarti itu bukan bid'ah, ya. Karena prinsip dasar syariah telah menyaksikan itu, ya, telah melegitimasi itu, berarti ya itu bukan bid'ah. Ya contohnya tadi adalah torekoh tadi ya, torekoh itu intinya adalah zikir, dan zikir adalah inti utama ibadah. Sebenarnya kalau kita lihat ya, penaklukan Konstantinopel kemarin saya singgung 1453, 29 Mei 1453, tentaranya Muhammad Sani Al-Fatih itu yang paling banyak pengikut torekoh, dan itu juga bukti bahwa torekoh nggak ada masalah karena keberadaan Muhammad Al-Fatih itu nas ya. Latuf tahan al-Qustantiniya fala ni'mal amiru wala ni'mal jaisu dalikal jais itu hadis. Dan yang bisa membuktikan adalah Al-Fatih, dan berarti Al-Fatih adalah raja yang dipuji oleh Rasulullah. Sedangkan gurunya Syekh Syamsuddin Naksabandiyah juga, dan punya kasfu yang luar biasa sehingga ngerti bahwa hadis yang dimaksud Rasulullah itu adalah Al-Fatih. Yang lagi heboh Turki tentang Hagia Sophia. Jadi kunci pertama menilai apakah itu bid'ah atau enggak, jika ada dalil ya, ada prinsip-prinsip syarak, prinsip-prinsip syariah ya, itu telah mensyahidkan, telah mengatakan bahwa ini saya, berarti tidak ada masalah dan itu bukan bid'ah. Wa in kana mimma ya'badalika bi kulli wajhin fa huwa batilun wa dolalun. Ini bagian oke.
Oke, mau Yuda. Ya. Sekarang jika ternyata perkara baru itu adalah hal yang dilarang, baik oleh Quran, baik oleh hadis, maka ya sudah itu jelas-jelas batal. Hal baru yang tidak hal baru yang sudah jelas-jelas dilarang oleh nas, oleh ijma, oleh dia, ya berarti itu adalah tidak boleh, itu batal dan sesat. Ukurannya itu kalau ada dalilnya, ini pertama ya, kalau ada dalilnya berarti jelas itu bukan yang dilarang. Kemudian kalau sudah hal yang dilarang ini ya, dilarang oleh dalil nas, berarti itu berarti batil 100%, sesat 100%. Kalau ada larangan. Wa in kana mimma taraja'at fihi al-adillah wa tanawalat subha wastawat fihil wujuh utubirat wujuhuhu fama rajaha min dalika ruji'at ilaihi. Sekarang kalau ada tarik menarik ya, jadi dalil ini seakan-akan memerintahkan, mencontohkan, sedangkan yang lain seakan-akan tidak ya, bahkan melarang, maka nanti ya ditimbang ya, sing dominan itulah yang dipakai. Jadi ada hadis ini menyuruh, kemudian ini melarang, ya nanti dicari yang unggul yang mana. Contoh, hadis tentang perintah nikah ini wakai. Ya, anikah sunnati faman ribaan sunnati falaysa minni, katanya itu. Tapi yo eneng loh ya. Hadis yang melarang nikah yo eneng. Nanti di akhir zaman manusia begini. Nggak terus piye? Ternyata dimenangkan yang menikah, ya mensunahkan nikah karena dalilnya lebih banyak, lebih kuat dan seterusnya. Ini contoh bahwa kadang-kadang ada dua hadis yang maknanya bisa seperti itu. Hadis ya, Quran ya, hadis itu ketika kodifikasi di masa Umar bin Abdul Aziz itu banyak hadis yang menyatakan bahwa untuk sabda Rasulullah itu sebaiknya tidak usah ditulis, jangan ditulis. Kemudian ada hadis yang memerintahkan. Di sini memang kelihatannya jumlahnya lebih banyak yang melarang sebenarnya. Tapi di balik itu ada sebab bahwa kalau nanti hadis ditulis sementara Quran belum terbukukan, khawatir hadis akan campur dengan Quran. Tetapi ketika Quran sudah selesai di masa Sayyidina Utsman, ya 100% sudah, maka sudah tidak mungkin campur lagi. Setelah baru kemudian terjadi kodifikasi hadis. Jadi seperti itu. Kalau sesuatu hukum mesti ada ilatnya, produk hukum mesti ada sebabnya mengapa terjadi hukum seperti itu. Jadi memang ketika ada banyaknya larangan menulis hadis, dikhawatirkan nanti campur dengan Quran. Begitu pembukuan Quran telah selesai, berarti nggak ada masalah ya. Maka hadis dituliskan, dikumpulkan. Ibnu Syihab Az-Zuhri atau Ibnu Hazm ya, di masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu ada yang menyebut Khulafaur Rasyidin yang kelima karena saking adilnya. Jadi Bani Umayyah itu sering dikritik oleh sejarah. Ya, tapi untuk kasus Umar ini lain. Umar bin Abdul Aziz itu satu-satunya mungkin di antara khalifah Bani Umayyah yang dipuji di kitab. Memang luar biasa. Sampai adilnya itu binatang itu rukun. Macan itu rukun dengan kambing. Terus mangan nopo Pak ya empo ya. Oleh kita ngono ya. Jadi ada orang yang peternak kambing angon. Nah, kemudian ada kambingnya yang hilang dimakan macan. Dia ngomong, berarti hari ini Khalifah Umar wafat.
Soalnya selama pemerintahan Khalifah Umar gak enek ceritane wedhus di pangan macan, saking seperti itu kan. Jadi kalau pemimpin itu adil, amanah, karomahnya bisa seperti itu. Nah, kok hari itu eneng kambingnya dimakan macan. Dia punya kesempatan. Hari ini berarti Khalifah Umar wafat, jebule tenang. Ada juga ketika suami istri ya itu punya anak dan anaknya syahid di medan perang. Lah kok dino iku mulai ya, pulang si anak ini pulang. Loh, Bune kok anaknya dewi? Enggak, anak kita sudah syahid. Lah itu udah kok mendekat ternyata iya. Ya, mendekat iya, begitu mau dipeluk mencingi kangen ya. Alam kita sudah berbeda betul sakit ya. Kalau ditemu ya rane mau wotok mau bayang-bayang ya, hologram gitu ya. Ya, kira-kira. Ya. Nah, sama kok mulai le. Jawabannya iya. Hari ini penduduk langit semua diperintah untuk turun ke bumi sak perlu nyolati jenazah Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu di daerah terpencil. Sehingga satu kampung itu ngerti kalau Khalifah wafat itu melalui berita ini. Berita orang yang pulang tadi. Maka sudah bapak. Nah saat ini sahabatnya kalau sampun nyolati kalau nggak langsung malih dan alam orangnya. Saking hebat adilnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz sehingga dipuji oleh orang Khawarij itu kan wis pok-poke wong ya. Terus saya garis keras wis ngomong. Lu itu aja taat kepada Umar saking adili Umar bin Abdul Aziz ya. Di antara Khalifah Bani Umayyah yang biasanya dicaci maki di kitab-kitab karena kedolimannya ya Yazid bin Muawiyah karena perang Karbala dan sebagainya ya. Sayyidina Muawiyah sendiri ya lepas kan juga ketika perang Siffin dan seterusnya ya. Umar bin Abdul Aziz dipuji ya. Kalau di Bani Abbasiyah sing akeh dipuji Harun ar-Rasyid ya, sampai muncul kisah 1001 malam, Abu Nawas dan sebagainya itu cerita-cerita guyonan dengan tokoh utama Harun ar-Rasyid. Pun balik-balik. Jadi timbangan pertama kalau ada nas ya pemerintah akan mencontohkan atau apapun berarti nggak masalah. Lah kalau ada nas yang melarang, ya itu berarti batil. Rasa wis dilarang nas berarti ya ora oleh. Wala taqrabuz zina berarti larangan untuk zina. Innamal khamru berarti larangan bagi khamr. Nah, kalau khamr ini apa namanya? Tadrij, ya, berangsur angsur. Khamr dulu kan saking senengane wong Arab sehingga pelarangannya itu bertahap. Pisanan si enek manfaate. Nomor loro sing gak oleh ngombe sing arepe salat. Nanti kalau orang arepe salat minum khamr mabuk bacaannya mawut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aduh kacau itu ya. Sehingga tidak boleh. Lah, sahabat-sahabat ketika itu tanda kutip ngakali. Minumnya bareng isya. Kan waktunya jedowo ya. Yang paling lama waktu itu kan antara isya dengan subuh. Nah itu kalau mabuk jam 7:30 wis bareng isya. Kan kok arep subuh wis sadar ya. Nah, akhirnya wis total haram. Ya, ini tadarruj. Berangsur. Karena kalau langsung gelebak dari larangan haram menjadi dari halal menjadi haram atau enggak ada larangan sulit ya, sehingga dikoyak gitu. Jadi prinsip hukum Islam itu yang pertama tadarruj, berangsur kemudian qilatut taklif, sedikitnya beban. Nah, zaman dulu aja sholat sebelum Isra Mi'raj 50 kali tinggal 5 kali. Seperti itu meringankan ya. Di kita kalau nggak bisa sholat komplit ada qashar kalau bagi yang bepergian, yang ada jamak bagi 2 sholat seterusnya itu adalah qilatut
taklif. Ya. Kemudian adamul haraj, tidak memberatkan. Ya, tidak memberatkan. Dulu ini kalau ada baju terkena najis ini nggak bisa dicuci tapi dipotong. Di Bani Israel begitu, tapi di Islam bisa dicuci. Dulu harta rampasan perang nggak boleh dibakar itu. Di Islam boleh dimiliki, didem, ada ghanimah, ada salaf dan sebagainya, ada pengaturan tersendiri. Di syariat Islam seperti itu. Wong ngono wae sing wis adamul haraj wis tadarut ngono cek akeh sing gak kuat ngempet iku ya. Dia wis oleh jamak akhirnya gak sholat ya. Ada tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sama ada yang melarang, ada yang memerintahkan, ada seperti itu ya nanti dilihat yang unggul yang mana. Al-mizanus tsani, timbangan yang kedua, iktibaru qawaidil a'immah wa salafil ummah ala amilina bi thoriqis sunnah, yaitu anggapan dari para imam ya, dan masyarakat salaf ketika itu yang amaliyahnya adalah amaliyah ahlus sunnah. Jadi sajane ahlus sunnah itu mayoritas. Jadi sungai besar kok gak ngepang kemana-mana yaitu ahlus sunnah. Dan ada yang ngepang ke sana, ngepang ini yang perlu diwaspadai ya, ngepang ya itu. Baik bisa ngepangnya ke kanan, bisa ngepangnya ke kiri. Nanti kalau ke kanan ya khawarij itu, yang ke kiri nanti Syiah dan sebagainya ya. Kenapa? Liberal ya. Sehingga jadi saja ini ya, garis utamanya adil ya, garis utamanya adil. Kalau berlebihan juga jelek, kalau kurang juga jelek. Ini ada garisnya ya. Segini keluwian yo elek, kurang yo elek. Wong iku juga gitu, terlalu tinggi juga jelek, terlalu pendek juga jelek ya. Terlalu hitam juga jelek, terlalu putih juga. Sekolah aku ini yang paling pas. Menghibur diri ini. Ada ukurannya. Kalau melebihi ya jelek, berlebih-lebihan. Kalau kurang ya jelek sembrono. Ya sedengan. Apa-apa itu seperti itu. Ibadah tok yo. Ya ora oleh wong ada istri, ada anak. Soalnya gak sholat blas yo ora juga ya. Ini kita ada kewajiban, ada hak dan seterusnya. Puasa terus ora oleh, makanya ada hari di mana dilarang puasa. Kemudian sholat terus juga nggak boleh. Ya. Ini seperti itu. Soalnya gak sholat blas ora oleh, ya, malah nemen. Ini adil ya. Adil apane? Dolim. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil kalau dolim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, ukurannya adalah anggapan dari kaidah imam, kemudian masyarakat salaf yang mengerjakan amaliyah ahli sunnah. Fama kholafaha bikulli wajhin fala ibrata bihi. Kalau sesuatu itu berlawanan dengan perilaku mereka, ulama salaf tadi dan masyarakat salaf, ya, maka sudah nggak usah dianggap lagi, berarti masih bid'ah, elek. Jadi kok bertentangan dengan apa-apa yang dilakukan oleh orang salaf, berarti ya nggak usah dianggap, harus dibahas, mesti elek. Wa ma wafaqo usulahum fahuwa haqqun. Tetapi sesuatu kok cocok dengan perilaku mereka. Awake iki gak hafal hadis, gak hafal ayatnya, gak mengerti istimbate, tapi kok marah masyarakat salaf melakukan, awake dhewe ikut aja sudah selamat wes. Repotnya dhewe kan ya amet awam sekali dalam agama. Apalagi hadis siji, innamal a'malu binniyat. Ayatnya sing apa siji? Innallaha ma'as sabirin. Mulai gayanya mujtahid. Kacau.
Nah, anak wedok duduk apa-apa gocengan. Gak apa-apa gak niate to. Inapa kalau biniat. Wah, mau niate aku nulung dhek. Dhek nulung aku. Aku karo dhek tulung-tulungan ya. Ya enggak bisa. Kalau datiyah amaliyah itu sudah maksiat ora usah diniati. Diniati piye malah double dosane ngono. Ya, ada sesuatu kan dibagi 3. Taat, ya, kemudian mubahat, maksiat. Taat madzhab Syafi'i harus diniati, mungkin madzhab lain ada yang sunnah saja. Ya, mubahat kalau perkara mubah diniati bisa menjadi ibadah. Tapi lah maksiat ojo diniati. Niatin son pacaran tuh pasti no sesuk. Oh iya. Enggak bisa. Kalau sudah cocok dengan amaliyah salaf, berarti benar hak. Wa ini ikhtalafu fihi far'an ba'asan, ya. Walaupun terjadi pertentangan di dalam masalah furuknya atau asalnya. Fakulun yatsba'u aslahu wa dalilahu waqat waqo'a min qawaidihim annama amila bi asalafu wa tabi'ahum al-khalafu la yasihu ayyakuna bid'atan wala matmutan. Sing paling penak iki. Kok sesuatu itu dilakukan oleh orang-orang salaf, ulama salaf, kemudian diikuti pula oleh ulama khalaf, wong saiki juga melakukan, maka sudah pasti itu adalah benar. Boleh rasa pertanyakan walaupun awal dhewe gak ngerti dalile. Pernah terjadi ini yang heboh. Ada seorang Hindu yang masuk Islam kemudian jadi mu'alaf dan kemudian jadi dai. Nah itu ngelok-ngelok kayak amaliyah tahlilan dan sebagainya. Oh iya, betul 3 harian, 7 harian, 40 harian, semua dicaci maki diloloknya bahwa dia mengklaim bahwa ini adalah ajaran Hindu. Ini ajaran Hindu yang diadopsi oleh orang Islam, dalam hal ini adalah NU, karena yang sering mengamalkan itu kan NU. Nah, terus dibantah. Loh, saya kalau itu dari Hindu, kan itu dari Hindu. Di India sendiri tradisi ini sudah nggak ada. Itu nggak ada. Padahal Hindu asalnya dari India. Yang kedua, di Maroko justru ada tradisi ini. Maghribi di Maroko, padahal di Maroko itu tidak terpengaruh oleh Hindu, dakwah Hindu nggak sampai ke sana. Loh itu tradisi ini ada malahan. Karena berarti sudah lama zaman salaf orang-orang telah melakukan hal ini. Ya mungkin bacaannya aja beda lah. Cuma kok gitu antar imam tahlil satu, kiai satu dengan yang lain juga ada beda sedikit-sedikit ya. Ada sing ringkes, ada sing dawa, ada sing sedengan. Bacanya juga reno-reno ya. Ini ya secara prinsip bahwa menyelamati mayat itu ternyata di Maroko ada, padahal di sana tidak terpengaruh oleh dakwah Hindu. Sedangkan di India yang merupakan pusat Hindu justru tidak ada. Ini contohnya bantahan. Ya pokoknya lah NU ini amaliyahnya insya Allah ya dirunut salaf melakukan. Ya, bentuknya macam-macam ya, sesuai dengan daerahnya ya. Kalau tadi pelepah kurma ya nggak ada, akhirnya pakai bunga. Biasa lagi zakat itu sajane lah di nasi kan nggak ada beras. Tapi di Indonesia gandum makanan pokoknya beras terus biji. Ini contoh. Jadi kita nggak bisa niru apa yang ada di Arab di mana Islam berasal, kemudian kita paksakan hari ini dengan model kayak kita kayak gini, ya nggak bisa. Jubahan, serbanan, terus matun, bucat kabeh kan. Ya Indonesia ya seperti ini batik. Ya memang pakainya juga sarung, kopiah. Kopiah sini dengan Pakistan juga berbeda. Ya, hal-hal seperti itu yang penting menutupi
aurat, masalah warna, mode ya sesuai dengan daerahnya masing-masing. Sama dengan tentara. Kalau dia di daerah yang bersalju, mesti tentara bajunya putih. Ya, pakai doreng di salju itu kok dus ngono ae. Soalnya di daerah hijau, mengapa tentara Indonesia berwarna hijau? Karena daerahnya hijau, rumput-rumputan, dilesep yang semak-semak gak ketok. Jajale saiki kok misalnya di Indonesia baju tentara putih, kon dhuwur ya alah lekae. Dus ngono wae. Ya, di teori biologi ada bunglon mimikri. Nah, bagian dari pertahanan, penyelesaian diri dengan lingkungan, adaptasi. Ya, sesuatu itu dilakukan oleh salaf dan diikuti kholaf, rasa ditakoni dari litis kita ikut aja. Adapun yang takok, yo nyuwun sewu. Kadang-kadang yang takut sedene gak patek paham juga. Biasanya kok kiane hadise boga. Begitu anak sokeh boga, terus goda. Kadang-kadang yang tanya hadis sokeh kuwi opo yo ora ero kadang-kadang. Basa-basi aja. Ini saya iki awake dhewe salat maghrib 3 rakaat hadis endi nek bingung. Mutawatir amali. Di mutawatir tapi pelaksanaan amal ora nek bukan kauli, bukan ucapan Rasulullah ngendika salatlah kamu salat maghrib 3 rakaat enggak ada. Tapi perilaku sholat maghrib 3 rakaat itu sudah turun-temurun dari bapak kita, kakek kita, terus sampai Rasulullah 3 kali 3 rakaat. Misal 4 rakaat. Jadi bunyi hadisnya mungkin nggak akan kita temukan kalau itu hadis qauli, ya. Tapi ini adalah mutawatir amali. Mutawatir yang disaksikan oleh banyak orang dari generasi ke generasi, tapi berupa pelaksanaan perbuatan. Kadang-kadang kita nggak perlu menjawab dengan dalil karena kadang-kadang perlu diwali toh. Yang pernah ditanya oleh murid saya dulu ya, Pak, setelah saya mengadakan penelitian dengan dosen saya kok amaliyah orang NU salah semua. Kita jawab toh, saya setelah mengadakan penelitian ternyata amaliyah NU benar semua. Kita jawab dulu toh. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu dalil-dalil kan yo. Yang paling penak ngecek nyarmu ini. Ini yang sudah sering ikut ngaji ya. Kok yasinan nggak diperintahkan oleh Rasul, nggak dicontohkan oleh Rasul, tahlilan nggak diperintahkan, nggak dicontohkan, istighosan nggak diperintahkan, nggak dijawab, tapi kan tidak dilarang. Tidak diperintahkan tapi tidak dilarang. Karena kan yang Rasul tidak memerintahkan itu bukan berarti melarang. Ada faktor lain. Kan yang Rasul tidak dahar daging tertentu, bukan berarti daging tertentu itu langsung haram. Karena Rasulullah nggak selera, bisa jadi. Tapi sahabat selera ya nggak masalah. Wa ma tarakuhu bi kulli wajhin wadihin la yasihu ayyakuna sunnatan wala mahmudan. Nah, sesuatu kok ditinggalkan oleh salaf, terus jelas ditinggal, maka hal itu berarti bukan sunnah, bukan yang terpuji. Sesuatu kok ditinggalkan oleh orang salaf, berarti itu enggak benar. Gampangannya gitulah. Kalau nanti ada perincian lain ya, gampangannya bukan termasuk sunnah, tapi masih mungkin boleh atau apa ya. Yang paling pokok ini dulu aja. Sesuatu kok ditinggalkan oleh ulama salaf, masyarakat salaf dengan segala cara yang sudah jelas, maka itu berarti tidak bisa disebut sebagai sunnah. Tradisi salaf sejak zaman Rasul, terutama di Madinah, itu terekam dalam karya
Al-Muwatta, Imam Malik, ya. Gurunya Imam Syafi'i. Kanjeng Sayyidina Imam Syafi'i itu berguru ke Imam Malik, ngaji kitab Muwatta. Masih remaja sudah hafal. Nah, sebaliknya Imam Ahmad Ibnu Hambal itu santrinya Imam Syafi'i. 6 tahun Imam Ibnu Hambal belajar ke Imam Syafi'i. Dan ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, ya, Baghdad gampangannya diserahkanlah keulamaannya kepada Imam Ahmad Ibnu Hambal. Nah, Imam Ahmad Ibnu Hambal terkena fitnah Bani Abbasiyah, mihnah itu tentang Quran itu makhluk yang didengang-dengangkan oleh Bani Abbasiyah, ya, Al-Ma'mun dan 2 khalifah sesudahnya. Abbasiyah punya pendapat bahwa Quran itu makhluk, Quran itu kudus, ya. Sedangkan jumhur masyarakat ahli sunnah itu menyatakan kalamullah itu qadim. Quran termasuk kalamullah dan berarti qadim. Kalamu qadimul lalu malu sama Jadi seperti itu. Enggak, kok bisa selain Allah qadim? Maksudnya bukan Quran yang ini, bukan Quran yang kita baca itu, tapi sifat kalamullah, ya. Sifat kalamullah itu ya perlu wujud kita yang kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam, ya. Yang ma'ani, ya, itu ya qadim. Setiap sifat Allah yang disebut tadi adalah qadim. Sehingga gini, ini ada mungkin belum babnya tapi enggak apa-apa. Allah itu telah disebut sebagai Al-Khaliq sebelum menciptakan makhluk. Jadi, belum menciptakan makhluk tapi sudah bersifat Al-Khaliq, karena sifat Allah itu qadim sama dengan zatnya. Ya, kalamullah juga sifat daripada Allah, sehingga qadim juga, azali, tidak ada permulaan. Allah itu bersifat muhyi, menghidupkan. Sebelum menghidupkan makhluk, tapi Allah sudah bersifat al-muhyi. Belum mematikan, ngurung enak makhluk, tapi sudah bersifat al-muhyid. Karena sifat-sifat Allah itu sama dengan adat dan zat. Ya. Karena adat Allah itu qadim, sifat Allah juga qadim. Karena Allah itu azali, sifat-sifat Allah juga azali. Gak usah dikai zaman azali, karena zaman belum ada. Usah judulnya ini azali ngono wae, ora usah dikai zaman. Nanti waktu itu ternyata relatif, dengan sama belajar fisika, relativitas Einstein itu, waktu itu relatif. Enggak mutlak, ya. Bisa memuai, bisa mengerut. Bagi orang yang pacaran sak jam gak kroso, kok cepetnya. Tapi upacara sak jam kuwi suwe ora mari-mari yo. Itu lah guyonan, ya. Lah di fisika ya memang betul-betul bisa memuai. Ya lah kita di Quran Ashabul Kahfi itu loh, tidur 309 tahun Hijriah atau 300 Masehi tahun. Tapi bagi dia 1 hari atau setengah hari ya apa, ya. Di Quran ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma akbatu aslahu walam yarid anhum fi'luhu faqala Malik. Sekarang ada ulama salaf itu menetapkan dalilnya. Dalilnya anak ulama salaf. Tapi walam yarid anhum fi'luhu, ulama salaf tidak melakukan. Jadi ngomongnya lah iki nek dalile tapi gak nglakoni. Tadi yang hukum asal, pokoknya ulama salaf nglakoni berarti boleh, mengenai gampangannya. Nah sekarang ada jadi masalah. Ulama salaf mengatakan ini ada dasarnya, tetapi mereka tidak melakukan. Jadi kita terus piye? Boleh apa enggak? Faqala Malikun bid'atun. Menurut Imam Malik ini adalah bid'ah. Ya, jadi walaupun ada dasare,
tetapi tidak dilakukan oleh ulama salaf, berarti itu bid'ah versi Imam Malik. Li'annahum lam yatrokuhu illa li'amrin indahum fihi, karena mereka tidak melakukan, ya, mereka tidak melakukan itu pasti ada sesuatu. Lae gae nek mestine ya di lakon dalile nek kok lapor ra gelem lakoni. Lah kalau gak gelem lakoni berarti ada sesuatu. Sehingga Imam Malik menyatakan bahwa kok ulama salaf menyatakan ada dasarnya tetapi tidak melakukan, itu sebagai bid'ah. Ini Imam Malik. Wa qala Asy-Syafi'i, sekarang Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Laisa bid'atin. Imam Syafi'i menyatakan seperti itu tidak termasuk bid'ah. Ya, menurut Imam Syafi'i sesuatu yang ada dasarnya dikemukakan oleh ulama salaf, tapi ulama salaf tidak melakukan, itu tidak termasuk bid'ah. Wa ilam ya'mal bihi as-salafu, walaupun orang salaf, ulama salaf, masyarakat salaf tidak melakukan. Dari anna tarkahum lil amali bihi qad yakunu li udrin. Karena meninggalkannya mereka orang salaf kepada perbuatan itu bisa jadi karena udzur. Ya, udzur ya sebab alasan yang membolehkan atau menghalang-halangi perbuatan itu, ya, udzur. Koma bihim fil bakti, ya pada saat itu merupakan udzur, tapi kan masa bisa berkembang, keadaan bisa berubah. Awalima huwa afdalu minhu, atau karena pandangan bahwa tidak melakukan itu adalah lebih utama. Jadi sesuatu itu baik, tapi hal tertentu kadang-kadang tidak baik. Contohnya ini, sholat qobliyah kan apik. Tapi kalau waktunya dames imam teko ya ora usah sholat qobliyah, ya langsung gabung imam, ya jamaah itu lebih baik. Ya. Jadi seperti itu. Sesuatu itu baik, tapi waktu lain itu tidak baik. Loro, ya, arepe mati. Ya, ndak kok berobat gak gelem. Mangan gak gelem. Yo elek, walaupun makannya tidak makan, puasa itu baik, tetapi dengan kondisi tertentu ya menjadi nggak baik. Ya, di apa itu gitu, baik di suatu waktu, belum tentu baik di waktu yang lain. Kiroah ngaji gitu apa? Nah, kancamu jejer-jejer tuh lah kamu hari kiroah di sandingi, banter, yo lelek, orang oleh ganjaran oleh dosa. Sama dengan itu. Begitu pula suatu dipandang baik di suatu tempat belum tentu baik di tempat yang lain. Kiroah biar ulem lah kok di WC. Kacau. Biar ulem. Jadi di suatu tempat baik, di tempat yang lain tidak baik. Nah, menurut pandangan Imam Syafi'i, di zaman itu bisa jadi ada udzur, tapi di masa sekarang beda. Ya dijalankan saja, karena udzurnya sudah hilang. Nah, ini pernah perubahan hukum di masa Nabi dan di masa Rasul. Orang yang mabuk minuman keras itu cambukannya 40 kali. Tapi di masa Sayyidina Umar ditingkatkan 2 kali menjadi 80 kali. Nah, ada Sayyidina Umar juga pernah merubah pembagian ghanimah ya, menjadi berbeda antara di zaman sebelumnya dengan di masa Umar. Karena pandangan Sayyidina Umar, dulu yang namanya pejuang muslim, tentara muslim itu bekal itu diri sendiri, pedang, kuda itu milik dewi-dewi. Tapi di masa Sayyidina Umar mungkin sudah terorganisir sehingga miliknya sudah milik negara dan seterusnya, sehingga pembagiannya tidak sebanyak di zaman itu bagi pasukan kavaleri, pasukan naik kuda. Pernah pula Sayyidina Umar mau memotong tangan pencuri, tapi sudah hampir dipotong, kemudian ditanya, kamu kok mencuri kenapa? Kemudian Sayyidina Umar
dijawab oleh yang ditanya bahwa kami kelaparan, paceklik, ya. Sementara tetangga saya yang saya curi itu kaya, tapi tidak mau peduli dengan kami. Akhirnya justru si orang kaya tadi yang melaporkan disenani karo Pak, kalau saya harus potong tangan, justru tangan kamu yang saya potong. Jadi hukum itu seperti itu. Sayyidina Umar. Saking adil Sayyidina Umar, setan itu kalau bertemu dengan Sayyidina Umar itu pilih jalan lain. Ya. Kayak Prabowo ini beliau itu melakukan cara ini kok setan kalau mesti bangker papasan ngalir. Itu perlawannya. Nyawa dewi setan malah deket kabeh. Ajre kali setan ya. Umar ajre kali setan. Ya sing wedok. Yang hebatnya kayak gitu, beliau sangat menghormati istrinya. Jadi banyak wong laporan, aku kok diseneni bojoku, piye panggah salah, tak lapor Sayyidina Umar. Lah kok moro ning Sayyidina Umar ngerti Umar disowanane karo sing wedok meneng ya. Lah aku padha karo jawaban Sayyidina Umar ya istri saya itu yang melahirkan anak-anak saya. Seterusnya Sayyidina Umar luar biasa. Di masa Sayyidina Umar dua imperium besar takluk, ya, Romawi di sekitar Palestina takluk di masa Umar, kemudian Persia juga takluk di masa Sayyidina Umar. Penaklukan Mesir terjadi juga di masa Sayyidina Umar, ya, Amr bin As, ya, 641 Masehi. Jadi umat Islam bejo punya keberuntungan yang besar ketika menaklukkan atau membebaskan Romawi, dalam hal ini Mesir, ya, karena di sana ada Iskandaria, Alexandria, itu ibu kota filsafat. Jadi Alexander didirikan oleh Alexander the Great tahun 332, ya. Ya, kemudian ditaklukkan umat Islam, akhirnya mewarisi filsafat, buku-buku filsafat, sehingga umat Islam cepat berkembang. Islam mengenal filsafat diantaranya itu. Dan lebih hebat lagi di masa Bani Abbasiyah tadi, lepas dari pro kontra mihnah, ya, Al-Ma'mun itu jasanya luar biasa terhadap perkembangan filsafat. Di kala itu orang terjemah buku filsafat, buku Yunani ataupun yang lain ke bahasa Arab, itu HR-nya adalah timbangan emas. Jadi kok terjemahan saya segini, jadi ditimbang dijoli emas. Tidak ada penghargaan bangsa manapun yang terhadap ilmu pengetahuan melebihi bangsa Arab, dalam hal ini adalah Bani Abbasiyah. Mana sing nakal, kurang nerjemah arang-arang, tulisannya gede-gede, ya, biar timbangannya ku abotnya. Jadi ya muridnya kan bisa enak ternyata. Nerjemah tulisannya gede-gede biar timbangannya berat. Ada Baitul Hikmah, perpustakaannya. Jadi temuan-temuan sekarang ini banyak yang dulu, ya. Ini penggunaan angka, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, basis 10 itu dari Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Nah, kitabnya Al-Jabru wal Muqabalah. Nanti ilmunya disebut Al-Jabar. Daftar logaritme, algoritma ini Al-Khawarizmi, dari algoritma yang sin ya, sinus kosinus tangan kotangan, ya, itu beliau Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ini jasa ulama-ulama kita dulu luar biasa terhadap perkembangan sains, ya. Hanya kemudian beralih ke barat, ya, ada Spanyol lepas, ya. Spanyol lepas itu 1492.
Granada, kota terakhir lepas ke Kristen, ya, Ratu Isabella sama Raja Ferdinand 1492. Hafalan saja depan, ya. D itu 1, R 4, P ini itu 9, N ini 2, 1492. Nah, itu Genti Barat yang maju, ya. Dulu Islam mencapai Alexandria, Genti, Toledo dan sebagainya diambil alih oleh masyarakat non muslim. Banyak Sevilla, ya, Sabila, Cordova, Kurtuba. Tafsir Kurtubi itu Cordova. Pak banyak Real Madrid apa Pak yang bola ya? El Real. El Barca, Ali masih Arab, ya. El Barca. Itu tadi Imam Malik menyatakan itu bid'ah, Imam Syafi'i menyatakan itu bukan bid'ah. Guru murid biasa beda pendapat itu. Ya. Sokrates dengan Plato beda, Plato dengan Aristo beda, Aristo dengan Alexander the Great beda. Ya biasa murid karo guru beda pendapat. Ya. Dan murid bisa lebih pintar dari gurunya biasa. Ya. Imam Khalil punya murid Imam Sibawayh. Imam Sibawayh pelopor nahwu akhirnya, ya. Nah, Imam Khalil menyendiri ilmu arut muncul, kreatif, ya. Kesaing murid itu gak, aku pengen iso dikalahkan muridku. Lebih guru itu kalau punya murid lebih pintar, senang, berarti berhasil. Jadi gitu. Contoh ya Imam Sibawayh dengan gurunya yaitu Imam Sibawayh wafat usia 28 tahun kalau nggak salah, belum nikah. Itu sudah pengaruhnya luar biasa. Yang menemukan Allah, Al-Ilah, Imam Sibawayh. Ya. Jadi Allah itu dari Al plus Ilah, ini Imam Sibawayh. Al paling makrifat ini. Allah yang lafadznya itu dibuang satu persatu hurufnya masih ada Allah, alif dihilang ya lillah, terus lam kedua dicoret menjadi lahu masih bermakna, hu juga masih bermakna, yang lain tidak, ya. Bal ahkamu ma'khudatun minas syari'i wa qad athbatau. Menurut pendapat Imam Syafi'i, bisa karena udur tadi ya, ditambahi. Yang jelas bahwa hukum itu diambil dari Rasulullah. Sedangkan Rasulullah sudah menetapkan, sudah ada hadisnya. Berarti walaupun tidak diucapkan, tidak dilakukan oleh ulama salaf, tapi sudah dinyatakan oleh hadis Nabi, ya diikuti saja, nggak masalah. Karena ulama salaf tidak melakukan mungkin karena udur tadi. Wahtalafu aidon fi malam yarid lahu minas sunnati mu'aridun wala subhatun. Terjadi perbedaan pula di dalam perkara yang tidak datang pada perkara itu pertentangan. Fakola Malikun bid'atun, bakul Asyafi'i laisa. Sama ini. Menurut Imam Malik adalah bid'ah, menurut Imam Syafi'i adalah tidak bid'ah. Wastanaga li haditsin ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Menurut Imam Syafi'i, ada hadis bahwa apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah perkara yang dimaafkan, berarti boleh dilakukan. Jadi opo wae kok Kanjeng Rasul tidak bahas. Menurut Imam Syafi'i berarti itu boleh. Dan apapun kok tidak dilarang berarti itu boleh. Ini menurut Imam Syafi'i memang gitu. Apapun yang tidak dilarang oleh syariat berarti boleh. Soalnya nanti ada imam yang menyatakan sesuatu yang tidak dilarang oleh nas, ya, berarti itu tidak boleh. Jadi sesuatu ya sesuatu yang pertama tadi, sesuatu yang tidak dilarang
atau dibiarkan itu boleh. Hukum asal sesuatu itu adalah boleh. Tapi nanti ada imam mazhab yang lain mengatakan hukum sesuatu itu tidak boleh, kecuali sesuatu itu membolehkan. Jadi gini ya, yang menurut mazhab Syafi'i, apa wae sing gak diterangne hukume itu hukum asalnya adalah boleh. Tetapi ada imam lain yang menerangkan bahwa sesuatu yang tidak ada nasnya yang membolehkan berarti itu tidak boleh. Sesuatu itu boleh, harus ada nasnya yang membolehkan. Dan Imam Syafi'i pokoknya gak dilarang berarti oleh, gak dibahas berarti oleh. Ya benar Imam Syafi'i mana wae Imam Syafi'i. Oh, pokoknya gak ada larangan berarti oleh. Nah ini yang ditirukan oleh kadang-kadang anak. Saya punya ngaji di rumah anak TK. Jadi bolak-balik mewasi di samping wit jambu. Namanya pagar anak anak yang di wit jambu. Kok gak dilori berarti cengkrik langsung menek berarti ya. Dasarnya kira-kira saya kuwi gitu ya. Tapi kok ngarti di wit pagar di samping wit jambu wae akeh. Kok gak diloroi berarti oleh. Kira-kira itu ya dasarnya. Sesuatu yang tidak dilarang atau dibiarkan berarti boleh. Hukum asal sesuatu itu adalah boleh mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain, sesuatu itu hukum asalnya adalah haram selama tidak ada nas yang membolehkan. Dia penak mazhab Syafi'i. Maka seluruh dunia yang paling banyak ya Syafi'i. Enak sing ngendikan, sing tanya. Imam Syafi'i itu apa? Ahlu sunnah. Wong Imam Asy'ari itu lahirnya setelah Imam Syafi'i. Padahal yang disebut ahlu sunnah adalah Asy'ariyah karo Maturidiyah. Nah Imam Syafi'i itu sebelum Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, bukan begitu yang dimaksud. Kodifikasi secara ilmu memang Asy'ariyah karo Maturidiyah. Tapi materi daripada paham-paham Ahlussunnah itu sudah ada sebelumnya, bahkan di zaman Rasulullah, bahkan sebelum nabi-nabi, sebelum Rasulullah. Ini potong gini lah. Ya, tajwid itu yang menyusun adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Berarti sebelum Abul Aswad Ad-Du'ali orangnya tajwid bukan begitu ya, secara kodifikasi menjadi sebuah ilmu memang beliau, tapi penggunaan tajwid ya sudah Quran turun ya sudah bertajwid. Sama dengan logika yang membuka Aristoteles, bukan berarti orang sebelum Aristoteles tidak berpikir, tidak berlogika. Ya, sama dengan itu. Jadi, ada pembukuan kodifikasi ya. Nah itu di Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah sing awake dhewe apa ya konsep sifat wajib 20 karo 13 itu. Tapi ya ulama-ulama sebelumnya termasuk imam 4 madhab itu ya semua Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun masanya sebelum sebelum Asy'ari karo Maturidiyah. Sakit dipahami ini kadang-kadang orang bertanya seperti itu. Nah saiki yang unik. Kadang orang tertentu menyatakan takwil itu tidak boleh. Takwil itu dianggap merubah, meniadakan, dan seterusnya. Ketika yadullah dimaknani kekuasaan Allah itu takwil itu tidak diperbolehkan. Nah saiki ulama hadis nomor 1 itu Imam Bukhari, dan mereka juga mengagung-agungkan Imam Bukhari. Loh Imam Bukhari sendiri juga melakukan takwil. Nah, mereka melarang madhab. Wah, madhab itu marahi jumut, stagnan, gak iso mikir. Imam Bukhari yang hadisnya kayak gitu aja juga madhabnya madhab Syafi'i kayak kita. Jadi kadang-kadang aneh. Wahtalafu aidon fi malam narik tahu minas sunnati mu'aridun wala subhatun faqala malikun bid'atun faqala asyafi'u laisa bid'atin. Jadi sesuatu yang tidak ada nasnya ya, yang menjelaskan itu piye hukumnya di mazhab Syafi'i itu berarti boleh. Jangan mungkin yang lain mengatakan itu tidak boleh. Qala
Wa ala hadza ikhtilafhum fi dorbil idarah wa dzikri bil jahri wal jam'i wad du'ai. Peristiwa ini tadi, pertentangan antara madhab tadi, itu semua Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Itu terjadi, contohnya adalah membuat kepengurusan organisasi. Loh, kita bikin NU ya, atau bikin yang lain, OSIS ya, PMII dan yang lain. Nah, itu ada yang membolehkan, ada yang tidak. Maka terjadi di organisasi lainnya nggak mau diorganisasi, nggak oleh organisasi itu. Padahal ya gimana orang kalau nggak diorganisasi ya terus dewi-dewi malah gak penak. Itu contoh. Jadi terjadi pertentangan pembentukan kepengurusan. Kemudian zikir dengan jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu juga terjadi pertentangan, hukumnya kayak apa. Wal jam'i, ngumpul, wa du'ai, dongo. Ya, doa bersama ya biasa melakukan. Zikir bersama kita biasa melakukan. Sholawat bersama kita biasa melakukan. Nah, ini ada juga ulama yang seperti itu tidak membolehkan. Waroda fil hadits targhibu fihi. Karena apa? Karena sebenarnya ada hadis yang mendorong hal itu, menganjurkan hal itu. Walam yarid anis salafi fi'luhu, tetapi ulama salaf tidak melakukan. Baliknya asalnya ya. Jadi ada hadisnya Kanjeng Rasul ngendikake, tetapi tidak dilakukan oleh generasi salaf. Siapakah generasi salaf itu? Ya, sahabat, tabi'in, tabi'id, 3 abad pertama Hijri. Itulah masa salaf. Dengan Rasul nanti kok bahwa masa terbaik adalah masaku, ya, kurunku, abad Rasulullah itu, ya, sahabat. Yang kedua adalah setelah itu, berarti tabi'in. Setelah itu berarti tabi'in. Dan setelah itu nyolot guru, nyolot elek dhewe zamane awake dhewe. Elek dhewe. Tapi kok enek sing luwih elek meneh, yaitu anake dhewe. Enek sing luwih elek yaitu putune dhewe. Walaupun dari segi teknologi maju, tapi dari segi keberagamaan, tingkat ketakwaannya yang ya menurun terus. Ya, ada sahabat yang harus diamputasi karena senjata itu tidak tahan, pas sholat saja nanti sampai dipotong pas sholat gak kerosok, ya, saking khusyuke. Ada sahabat yang sholat penjro idoro saking khusyuke. Nah, awake sholat cakep nyamuk ngisorone bawe ngosowe mentok yo gue druk nih sikile. Itu ada tabiin, siapa namanya, Syekh Hasan Basri, ketika diberi minum itu semaput, ya, barang siuman ditanya, loh tadi kok iya, saya ingat ahli neraka sangat pengen minum, sehingga bayangnya dia dari pengen rokok roh semaput. Nah, dia ratau semaput biasnya. Ada sahabat yang tabiin yang ketika mendengar hadis tentang ada orang yang masuk surga terakhir sudah puluhan ribu tahun di neraka, akhirnya dintas, ya, kemudian dimasuknya surga. Nah kok dia nanti kok malah semoga saja itu saya. Malah harapanmu. Makanya ngono-ngono harapan masuk surga timbang selama-lamanya di neraka. Lo itu tabiin pembesarnya, tabiin kayak gitu. Lah wae dia optimis sebenarnya. Gak pembesar blas ya wae ya. Tapi pada wede pada ya. Ya gitu lah. Orang-orang dulu kayak gitu. Sayyidina Abu Bakar itu menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah, menjadikan jihadnya, tetapi ya sepertiga saja ya, batasnya demikian. Sayyidina Utsman itu pernah, Sayyidina Utsman waktu ada mau mobilisasi dana untuk jihad itu, siapa yang mau mensedekahkan hartanya untuk jihad fisabilillah? Oke, saya Rasulullah. Ya catat 200 onta lengkap dengan persenjataannya.
Ayo siapa lagi? Gak enak. Lah kok Sayyidina Rasul angkat tangan. Saya Rasulullah. 200 ekor unta dengan lengkap. Ya dicatat. Bila benar petang atas. Ya siapa lagi? Usman lagi yang katakan. Jadi 200 lagi 600 sekalian dengan persenjataan. Itu Sayyidina Usman. Awak dhewe sembo. Ya orang-orang dulu seperti itu, generasi sahabat maklum generasi terbaik itu ya maklum sekali. Kemudian habis itu tabiin. Tapi kalau ini sering berhibur dengan hadis ini, walaupun saya nggak hafal hadisnya. Ya, siapakah orang yang paling gawoke imane? Siapakah orang yang paling mengherankan, menakjubkan keimanannya? Sahabat tentu kami dan seterusnya. Oh, kamu itu melihat mukjizat, kamu itu menerima Quran langsung ya. Enggak. Semua dagangannya Rasul nanti kok itu masyarakat yang tidak pernah melihat saya, tidak bertemu dengan saya, tidak pernah melihat mukjizat. Nah, ini di akhir zaman ada, tapi mereka beriman kepada saya. Nah, aku semua nengok hadis ini ya. Aku masuk. Imannya menakjubkan, akhirnya tahu penuh Kanjeng Rasul, gak petok mukjizat, gak petok apapun, tapi beriman kepada beliau. Nah, ini harapan saya ya itu maksudnya. Jadi tentang pembentukan pengurus, zikir secara keras, kemudian kumpulan majelis taklim ya, sholawatan dan sebagainya mungkin masuk kategori ini. Tidak dilakukan oleh ulama salaf, tapi hadisnya ada, dan madhab Syafi'i menyatakan itu ya baik-baik saja, silahkan saja. Maka banyak sekali di tradisi Syafi'iyah itu kumpul-kumpul gitu. Tuma kullu qailin la yakunu muqtadian indal qaili bimuqabilihi li hukmihi. Sekarang gini, kalau ada dua kubu yang tadi itu membolehkan, yang ini tidak, yang ini mensunahkan, yang ini tidak. Ya. Ini tidak boleh kemudian ngelok-ngelok ya, tidak boleh nyalah ya. Sing ngomong itu sunnah, yo ora usah ngelok sing itu tidak sunnah. Yang tidak sunnah ora usah ngelok sing itu berpendapat sunnah. Karena masing-masing punya dasar. Jam piro iki? 2147. Jadi tidak boleh mengklaim diri yang lebih baik dan kamu lebih jelek. Bima adahu ilahi istihadu alladzi la yajuyu ta'addihi wa la yasikhu lahu al-qaulu bi butlani muqabili li qiyami subhati. Jadi dua belah pihak tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lain, gampangan yang ngono wae. Walau kila bidzalika la ada ila tabdiil ummati kuliah. Nanti kalau itu dibiarkan bahwa saya lebih baik dari kamu dan kamu lebih jelek daripada saya benar kamu salah, nanti akan terjadi pembid'ahan masing-masing orang. Waduh, ta'assub, aku lebih baik, kamu salah, saya benar. Nah ini repot. Orang saling terjadi klaim-klaim kebenaran dan klaim-klaim kesalahan pada orang lain, merasa paling, itu enggak boleh. Takabur juga. Bah, sak majelis itu ganteng dhewe no aku. Wah, ya takabur. Sak majelis sing kuning dhewe aku, sing pinter dhewe aku. Takabur. Sak majelis itu sing ireng dhewe kok aku, lawi jujur. Enggak apa-apa ya. Ya, karena ya biasa tuh orang punya pendapat berbeda itu. Si Amel kan cantik itu begini, tapi yang lain mengatakan cantik itu begitu. Orang Indonesia itu yang disebut cantik yang warna kulitnya putih, karena rata-rata kita coklat. Tapi orang Eropa yang kulitnya putih, yang disebut cantik itu yang kulitnya coklat. Karena sing apik iki sing berbeda karo liyane lho. Yang dikatakan baik itu yang berbeda dengan umumnya. Mengapa orang Indonesia yang dikatakan cantik yang kulitnya putih? Karena rata-rata kita coklat.
Tapi orang barat ya karena umumnya putih mengatakan yang baik itu coklat, maka mereka supaya coklat berjemur. Nah sampai pengen berjemur ya silakan. Lalu nemen malahnya. Jadi beda-beda. Justru berbeda-beda itu menjadi baik. Jadi mekanisme itu bisa berjalan karena adanya dan air bisa mengalir karena tinggi rendah, air dari tinggi ke rendah. Angin bisa karena udara ada perbedaan suhu, perbedaan tekanan. Udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah, atau dari suhu rendah ke suhu tinggi. Sak dunya sugih kabeh sapa sing gelem macul. Ora ana penak dadi bos kabeh. Kabeh dokter gawe pasiennya coba bayangkan. Terus sapa sing disuntik. Jadi ya sih gitu mekanisme. Kalau terjadi dibiarkan saling menyalahkannya seperti tadi, saling membid'ahkan satu dengan yang lain. Waqad urifa anna hukmallahi ta'ala fi mustahidil furu'i ma'adahu ilahi istihadu sawa'un kuna al-musibu wahidun aw muta'addid. Waqad qala Rasulullah SAW. Ini hadis yang dijadikan dasar bahwa tidak boleh saling menyalahkan. Nah, dan ini sudah dilakukan di zaman sahabat, di zaman Rasulullah bahkan. La yusolliyanna ahadul al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kamu sholat ya, asar kecuali nanti di Bani Quraidah. Sholatnya asar kuai lah wis teko di soa Bani Quraidah. Nah, fa adrokahumul asru fitoriqi dilalah waktu asar wis masuk. Ketika masih di jalan, Rasul memerintahkan sholat asar di desa Bani Quraidah. Tapi waktu asar sudah masuk, sedangkan belum nyampe Bani Quraidah. Terus piye? Fakola badum sebagian para sahabat ngendika. Umir Nabil ajlati, kita diperintah untuk agi-agi sholat. Ya. Jadi amal yang paling baik adalah sholat di awal waktu, sehingga sebagian sahabat sholat wasolu fitoriki, mereka sholat di jalan di mancing asar ya langsung sholat, karena ada hadis yang memerintahkan sholat yang paling baik, amal yang paling baik di awal, sholat di awal waktunya. Wakola akhoruna umirna bisolati hunaka, sahabat yang lain kita diperintahkan untuk sholat di Bani Quraidah. Yang satu dasarnya adalah amal yang baik adalah sholat di awal waktu, sedangkan yang satunya lagi kita diperintahkan sholat di Bani Quraidah. Fa'akhoru, sehingga mereka mengakhirkan sholat asar itu. Dan menunggu lo Kanjeng Rasul gak terus nyeneni salah satunya. Kamu salah, kamu benar enggak? Kedua-duanya dibiarkan. Berarti yang memilih sholat di awal waktu berarti tidak sholat di Bani Quraidah yo dibenernya, didiamnya. Sementara yang sholatnya akhir tapi di Quraidah, di Bani Quraidah juga dibiarkan, nggak diseneni. Ya Rasulullah gitu, orang gampang nyalahke. Ada ayat fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan walidul qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasabirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu kan itu terkait dengan pemanah, 50 pemanah yang ditempatkan di bukit ketika terjadi perang Uhud. Nah, terus kamu keadaannya piyai ojo ninggalkan tempat, kamu ngepos di sini. Nanti kalau ada yang lewat musuh panah. Lah kok umat Islam menang rebutan rampasan perang salap. Lah sing dhuwur sakit udah akhirnya gak oleh dhewe lah panggane gini ya. Akhirnya turun ikut berebut salap. Rampasan perang tadi. Nah, Khalid bin Walid ketika itu masih kafir, ngitari bukit. Pasukannya memukul umat Islam dari belakang, kocar-kacir umat Islam. Kanjeng Rasul dewi giginya tangga. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah terpotong jarinya. Ya. Sayyidina Hamzah gugur malah sakit. Terus kocar-kacir kae. Lho, ngono mesti Kanjeng Rasul kan marah harusnya, malah memberi hukuman ke 50 pemanah ini. Tapi mereka sowan malah gak apa-apa.
Ya tunanya tinggi Fatimah rahmatin minallahi lintalahu. Ketika Rasul dibekali oleh Allah sifat rahmatnya. Lintalahu hatinya lunak. Nah, lunaknya hati ini adalah rahmat dari Allah. Nah, jadi kaya aja nyengit-nyengit. Melayu kabeh muridnya ya. Tapi mau repot. Terutama guru Quran itu harus nyengit. Wangel gak nyengitnya, gak iso-iso. Saya kalingan ngaji di Cirebon kan 4. 1 daman 4. 1 2 3 4. Baris sana. Saya di selatan sendiri. Nah, tekonnya kan juz amma itu kan hafalan. Ya, saya di belakangnya yang hafalnya kan juga. Saking semangat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kok gelisman buane ya. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. So pagamono wae. Liyane wis garek separo utuh awake gue ngompet iki. Gak wani. Yang salah nih. Ya, ini kan salah. Gak diberitahu salahnya apa. Itu yang paling banyak lah. Barang asli dari barang asri. Itu sih tahu. Watini dari barang asri itu mah wakai kok ya. Jadi watini dari ilaladina amanu wa amilus sholihati falhum ajrun wa mamun ilaladina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Yang pernah sowe gak iso gitu. Tulisannya tuni lah kok lah maca ternyata ituni terus kok agak didek ora gitu salah iki ya tuni nah iya ya terus tau cat paling jagung-jagung gitu ya iya lama itu mundur nanyanya ke senior ke senior yang sudah hafid-hafid ya benadornya wah tulisannya kalau bacaannya tidak sama. Saya sing pernah sawi kuwi gak bi'sal ismu bi'salismu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nahdlatul Ulama memanggil kita berjuang terus mendampingi bangsa.